Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali menyapa dan berjumpa dengan Anda. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah spektakuler. Wow, menjaminkah? Mari kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca mengisahkan bagaimana pada waktu itu Nabi Elia ini ketakutan karena dikejar-kejar oleh Ratu Isabel hendak dibunuh. Dan Elia lari di sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Dan ketika Elia bersembunyi di dalam gua, maka firman Tuhan menyatakan ada 3 perkara yang spektakuler. Yaitu yang pertama adalah angin, yang kedua adalah gempa, yang ketiga adalah api. Angin bagaimana digambarkan di sini dapat memecah gunung-gunung dan membelah bukit-bukit batu. Kemudian adalah gempa. Bukankah gempa juga bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya? Yang ketiga adalah api. Bukankah api adalah sesuatu yang bisa menghanguskan apapun di muka bumi ini? Tapi perhatikan, dari ketiga peristiwa yang spektakuler ini, baik itu angin, baik itu gempa, baik itu api, ternyata Alkitab mencatat tidak ada Tuhan di sana. Dan yang luar biasa, ketika setelah api itu, maka muncullah angin sepoi-sepoi basah. Justru ketika hembusan angin yang sepoi-sepoi basah inilah, maka Tuhan ada di sekitar Nabi Elia. Dan Tuhan berkata kepada sang Nabi ini, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Perhatikan saudara, berapa banyak kita ini senang dengan hal-hal yang spektakuler. Baik itu tadi digambarkan angin, gempa, kemudian api. Bukankah 3 ini menggambarkan hal-hal yang spektakuler? Banyak anak-anak muda kalau tidak punya mobil malu. Mereka merasa tidak happy, mereka merasa tidak layak dan sebagainya. Ukuran dunia ini selalu hal-hal yang spektakuler. Pengen punya mobil bagus, pengen punya rumah yang mewah, pengen punya pacar yang ganteng. Kalau cewek ya cewek yang cantik saudara. Rasanya kalau tidak punya pacar yang cakep, tidak punya pacar yang cantik, malu katanya. Karena apa? Ukuran dunia ini selalu yang serba wow, spektakuler. Saudara, apakah ini semua menjamin apa yang namanya kebahagiaan? Banyak orang yang punya mobil bagus, banyak orang yang mungkin punya rumah yang megah, bahkan punya cowok yang ganteng, punya pacar yang cantik. Tetapi itu semua tidak menjamin apa yang namanya bahagia. Bahkan kita harus belajar dari kisah ini. Ternyata dari peristiwa angin sepoi-sepoi basah, ini adalah gambaran yang sangat simpel, yang sederhana, yang kelihatannya tidak spektakuler, saudara. Angin yang sepoi-sepoi adalah hembusan angin yang sangat lembut. Tapi justru di dalam angin yang sepoi-sepoi inilah Tuhan ada. Perhatikan baik-baik. Ada kalanya
Tidak selalu rumah yang megah, tidak selalu mobil yang mewah, tidak selalu pacar yang cakep, saudara. Ini menjamin ada apa yang namanya kebahagiaan. Ternyata justru dari hal-hal yang sederhana, perkara-perkara yang mungkin tidak spektakuler, tetapi justru inilah kita banyak belajar. Ternyata dari hal-hal yang seperti inilah ada kalanya kita mendapat banyak makna kehidupan. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, ada banyak orang justru menikmati akan kebahagiaan. Saudara, tidak selalu harus pergi dengan kapal pesiar yang megah, yang mewah, tapi mungkin dengan dayung dan sampan yang sederhana, ketika kita bisa menikmati indahnya panorama pantai, lautan yang di sekitarnya, ini juga bisa membuat seseorang bisa happy dan bahagia. Itu sebabnya mari jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Justru apapun yang sederhana, ada kalanya kita bahkan bisa menikmati kebahagiaan daripada perkara-perkara yang spektakuler. Kiranya renungan ini menyadarkan kita, jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang sederhana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.